Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana dengan rahmat Allah kita dapat berkumpul, dimudahkan melangkahkan kaki melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Isya, dan juga sunnah nabinya, sholat tarawih. Salawat serta salam juga semoga kita senantiasa curahkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut Nabi kita yang tercinta hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tak terasa waktu bersingkat, sangat singkat Bapak Ibu. Yang kemarin kita menikmati merasakan tahun 2022, sekarang kita berada di tahun 2023. Tidak terasa, bahkan kita sudah masuk Ramadan yang keberapa sekarang Bapak Ibu? 7 atau 8? Ke-8 ya? 7, wow, ke-8, tak terasa, insyaallah. Tidak terasa kita sudah masuk ke tarawih yang ke-8, bahkan puasa yang ke-8. Tak terasa juga Bapak Ibu, kita sudah dewasa dan tua. Tidak terasa kita mungkin sudah menikah dan punya anak. Tidak terasa anak-anak kita sudah sekolah, sudah menikah, bahkan punya anak lagi. Tidak terasa, dan tidak terasa. Waktu begitu singkat ya mas sekalian. Saking singkatnya waktu, Nabi mengabarkan kepada kita semua bahwa salah satu tanda dekatnya hari kiamat yaitu waktu saling berdekatan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan datang hari kiamat jemaah sampai apa? Sampai waktu itu saling berhimpitan, saling berdekatan. Kata Nabi, yang setahun rasanya sebulan, yang sebulan rasanya sepekan, yang sepekan rasanya hanya hitungan hari saja. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Karena waktu itu begitu penting jemaah sekalian, Allah Ta'ala banyak bersumpah, bukan berfirman lagi, bersumpah tentang waktu dalam banyak ayat Al-Quran. Wadduha, demi waktu matahari apabila stobat, atau demi waktu duha. Wallaili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah menutupi cahaya siang. Wal fajr, demi waktu subuh. Wal asr, demi masa. Demi apa lagi Bapak Ibu? Demi apa lagi? Demi dia. Demikian dan terima kasih. Pon, lanjut ini. Kok teklak-tekluk ngantuk dukluk ini. Pon buka sama dereng ini. Dereng, wah. Sakit teman tadi. Nyata jambulan banget ini. Wah, tambah ngenes ini. Ya otot-otot Bapak Ibu. Moga kita ikhlas ya. Kalau ikhlas, insya Allah semua terasa nyantai. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih yang dirahmati Allah, karena waktu penting, Allah bersumpah tentang waktu. Ketika Allah bersumpah, di dalamnya terkandung sesuatu yang urgent, yang penting jamaah sekalian. Allah tidak mungkin bersumpah kecuali tidak ada kepentingan di situ untuk hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah bersumpah demi apa? Demi walang sangit. Nggak ada tuh dalam Al-Quran. Oh, demi tikus surut. Nggak ada ya. Demi apa lagi? Demi dia katanya. Wah, tambah nggak ada. Nah, itu karena nggak penting. Allah bersumpah itu pasti ada hal yang penting yang ingin disampaikan, ditekankan kepada hamba-hambanya. Jamaah sholat Isya dan sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah, bahwa momen Ramadan ini momen yang sangat baik jamaah sekalian, momen yang sangat bagus agar kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk memperbanyak ibadah, bahkan memaksimalkan ibadah kita di bulan yang mulia ini. Di bulan Ramadan jemaah sekalian,
banyak yang mungkin telah disampaikan khotib di sini, disampaikan penceramah di hari Jumat juga, bahwa pintu-pintu surga dibuka ya, pintu-pintu neraka ditutup. Nah, BTW ngomong-ngomong tentang surga, surga itu banyak hal atau banyak yang mungkin telah menjelaskan tentang nama-nama surga. Terus apalagi macam-macam surga, jenis-jenis surga, tingkatan-tingkatan surga, bahkan golong-golongan yang masuk surga. Sudah dijelaskan semua mungkin oleh penceramah-penceramah, bahkan di buku-buku. Tapi jemaah sekalian, ternyata ada 4 golongan yang dia dirindukan surga. Siapa ini 4 golongan yang dirindukan surga? Ternyata tidak hanya manusia yang merindukan surga, ternyata surga juga merindukan manusia. Wah, pengen tahu gak nih bapak-bapak ibu? Pengen tahu ya? Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Semoga kita termasuk golongannya ya. Amin. Yang pertama kata Nabi ya Pak, al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan. Yang ketiga, wa muta'imil jihad. Dan yang terakhir, was-shaimi fi syahri Ramadan. Hadis riwayat Ahmad, bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan kabar kepada kita semua, kepada para sahabatnya dulu, bahwa surga merindukan 4 golongan. Siapa saja itu? Yang pertama, dia talil Quran. Itu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Nah, momen Ramadan ini banyak sekali dibuka, mungkin ta'lim tadarus Al-Quran, TPA. Mari kita manfaatkan jemaah sekalian. Momen yang sangat bagus ini, momen yang sangat mulia ini. Bisa jadi selepas Ramadan kita nanti termasuk orang yang dirindukan surga jemaah sekalian. Lalu bagaimana jika kita belum bisa membaca Al-Quran? Belajar Bapak-bapak Ibu sekalian, belajar. Belajar itu sudah termasuk golongan yang berusaha menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dari nol. Nanti semoga setelah Ramadan kita bisa membaca Al-Quran sekalian. Mari kita amalkan. Jangan sampai bulan Ramadan ini kita nggak belajar Al-Quran sama sekali, jemaah sekalian. Yang kedua jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang dirindukan surga yang kedua adalah wahafidhil lisan. Ialah orang-orang yang menjaga lisannya. Dari apa? Dari menghujat orang lain, menghina temannya, mengumbar aib tetangganya, dan yang lainnya. Orang-orang yang menjaga lisan ini akan dirindukan surga karena apa? Karena lisannya senantiasa untuk kebaikan ya mas sekalian. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang ia beriman, kata Nabi, punya iman ya ini ya. Barang siapa yang ia punya iman, kata Nabi apa? Fayaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa berkata baik, apa bapak-bapak ibu kata Nabi? Diam, aw liyasmut ya. Diam. Maksudnya diam ini menahan lisannya dari keburukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, puasa itu salah satu momen agar kita melatih diri kita untuk bersabar. Bersabar dari pisau, bersabar dari marah, dan yang lainnya. Nah semoga setelah Ramadan ini bentukan karakter di bulan Ramadan ini dapat kita rasakan jemaah sekalian. Yang ketiga, hadirin salat isya dan salat tarawih rahimahullah. Orang yang dirindukan surga adalah muta'imil jinan, yaitu orang yang memberikan makan ke orang lain atau memberikan orang yang kelaparan. Di bulan Ramadan ini juga saat yang tepat untuk kita memberikan apa? Kalau mau buka itu namanya gimana sekalian? Takjil ya, iftar, takjil. Itu kita malah berlomba-lomba. Nah semoga di bulan Ramadan ini kita bisa maksimal memberikan takjil, memberikan makanan, mungkin sahur juga kepada orang-orang yang membutuhkan terutama. Agar kita termasuk golongan yang dirindukan surga. Yang terakhir, jamaah sekalian, orang yang dirindukan surga adalah wasai fi syahri Ramadan. Dia yang berpuasa di bulan Ramadan. Empat golongan ini jamaah sekalian, semua bisa kita capai, kita dapatkan di bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi kalau kita nggak bisa termasuk salah satu dari 4 golongan ini, kita sangat rugi jamaah sekalian. Momennya sangat tepat. Semua bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Mari jemaah kita manfaatkan momen ini jemaah sekalian. Jangan sampai kita Ramadan ini berlalu kita tidak dirindukan surga, tidak termasuk orang-orang yang
dirindu surga jemaah sekalian. Ada yang yakin tahun depan menyampai Ramadan, yang yakin bisa bertemu Ramadan angkat tangan di bumi. Oh ya kita nangkut di rumah malaikat Israel. Buat yakin deh, ada yang yakin besok hari ke-9 bertemu dengan Ramadan. Hari ke-9 loh, besok loh. Buatan saya yakin, buatan kayak yakin. Yang buatan yakin ya, mari kita manfaatkan. Mulai malam ini kita berusaha menjadi 4 golongan yang berusaha dirindukan surga. Jangan sampai kita Ramadan sampai akhir kita nggak termasuk 4 golongan yang dirindukan surga. Demikian Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimani wa rahimakumullah. Ada salah kata kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.